Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Tukang Gambar. Di video kali ini kita akan belajar gambar dua dimensi sederhana menggunakan aplikasi AutoCAD. Gambarnya seperti ini. Gambar ini saya ambil dari Pinterest. Kita akan redraw gambar ini sebagai bahan belajar. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa file-file gambar praktek dari channel ini bisa kalian download di website tukanggambar3d.com. Di sana juga ada ebook AutoCAD 2 dimensi untuk pemula yang dilengkapi dengan video penjelasan materi durasi 5 jam full tanpa iklan. Cocok untuk kalian yang sedang belajar AutoCAD dari awal secara mandiri supaya proses belajarnya lebih terarah. Oke, sekarang kita mulai tutorialnya. Kita lihat gambarnya dulu. Nah, gambarnya seperti ini. Kita akan mulai gambar dari profil tengahnya di sini yang bentuk gear seperti ini. Profil bagian dalamnya diameter 55, profil bagian luarnya diameter 64. Kemudian lebar giginya di sini 7. Jumlah giginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita akan buat satu saja, nanti akan kita array. Oke, langsung saja kita buat circle. Kita aktifkan perintah circle, klik titik centernya sembarang saja. Ketik D, enter, diameternya 55. Ketik 55, enter. Kita buat circle lagi dari titik center yang sama. Ketik D, enter, diameter 64. Ketik 64, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita fokus ke kuadran atas. Kita buat line menggunakan perintah line. Kita mulai dari kuadran atas lingkaran yang besar. Kita buat garis lurus ke bawah. Bebas ya, seperti ini. Panjangnya bebas, yang penting melewati lingkaran yang ini. Kemudian kita copy garis ini, kita aktifkan perintah copy, select object, klik kanan, klik base pointnya sembarang saja. Gerakan kursor ke kanan, pastikan ortho aktif. Kita aktifkan ortho ya, supaya hasilnya pasti lurus. Kita copy ke kanan 3,5. Kita ketik 3.5, enter. Kemudian ke kiri 3.5, enter. Nah, 3,5 kali 2 jadi 7. Kemudian garis tengahnya kita hapus saja karena sudah tidak kita gunakan. Kemudian kita trim, kita aktifkan perintah trim, atau bisa juga ketik TR, enter 2 kali. Kita potong garis ini kan ada yang ngelewatin lingkaran ya. Kita potong, kemudian garis yang bawah ini juga kita potong. Kemudian jumlah giginya ada 12. Satu putaran penuh ada 360 derajat dibagi 12. Hasilnya 30. Jadi setiap satu profil menempati 30 derajat. Sekarang kita buat garis bantu menggunakan perintah line. Kita mulai dari endpoint di sini ke titik center di sini. Kemudian kita rotate garis ini ke kanan sebesar 30 derajat. Kita aktifkan perintah rotate, kita select object, klik kanan, klik base point. Kita ambil base point dari endpoint di sini atau titik center ya. Kemudian kita pilih opsi copy. Kemudian karena kita akan putar ke kanan, jadi nilainya minus. Ketik minus 30. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di baris perintah minus 30, enter. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita trim lagi garis yang tidak kita gunakan. Ketik TR, enter 2 kali. Kita potong seperti ini. Yang ini juga, nah seperti ini. Kemudian garis bantunya kita hapus saja karena sudah tidak kita gunakan. Kemudian profil ini kita seleksi. Kita aktifkan perintah polar array. Specify center point of array. Center pointnya kita ambil dari titik center di sini. Kita klik. Nah, previewnya seperti ini.
Di sini itemsnya kita ubah menjadi 12. Ketik 12, enter. Previewnya seperti ini. Kemudian di sini kita matikan asosiatif ya, supaya nanti bisa kita ubah ketebalan garisnya atau bisa juga kita join. Kemudian close array. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa seleksi semua objek ini, ketik J, enter. Supaya garis-garis ini menjadi sebuah polyline. Selanjutnya kita buat lingkaran yang ini. Diameter 82 atau R41. Kita buat circle dari titik center di sini. Radiusnya 41. Ketik 41, enter. Selanjutnya kita buat profil yang luarnya. Kita buat lingkaran bantu dulu. Di sini R85 dan R65. Kita buat circle lagi dari titik center yang sama, R85 dan satu lagi R65. Nah, sekarang kita seleksi dua lingkaran ini, kita ubah warnanya menjadi abu-abu supaya lebih gelap. Kemudian line type-nya kita ubah menjadi center. Nah, seperti ini. Kita buat juga center mark. Kita klik tab annotate, aktifkan center mark, kita klik lingkaran terluar. Nah, seperti ini. Kita bisa seleksi center mark ini, kita arahkan ke titik tengahnya. Kemudian kita pilih change extension length. Kita perpanjang seperti ini. Kemudian supaya warnanya sama dengan lingkaran ini, kita bisa klik tab home, aktifkan perintah match properties. Kita klik lingkaran ini, kemudian kita klik center mark. Jadi propertiesnya sama. Jika teman-teman menggunakan AutoCAD versi lama yang belum ada center marknya, teman-teman bisa buat manual menggunakan line. Oke, sekarang kita buat profil yang luar. Di sini R6 ada dua ya, nanti kita hubungkan menggunakan garis membentuk slot seperti ini. Kemudian lingkaran luarnya di sini R13. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Setiap profil jaraknya 45 derajat. Kemudian antar profil garis pertemuannya di sini radius 12. Oke, kita buat menggunakan perintah circle. Kita buat di kuadran atas di sini radius 6. Kita ketik 6, enter. Kita buat satu lagi di sini. Bisa di intersection atau di kuadran. Radiusnya 6. Kita hubungkan menggunakan perintah line. Kita mulai dari kuadran ke kuadran, atau bisa juga kita gunakan temporary osnap tangent supaya presisi. Kita buat lagi garis. Kita bisa mulai dari tangent atau kuadran ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita trim garis yang tidak kita gunakan. Ketik TR, enter. Satu kali saja enternya. Kemudian kita klik garis ini dan garis ini sebagai pembatas trim. Kemudian klik kanan. Kita potong garis ini. Sisanya seperti ini, kita bisa seleksi, kita ketik J, enter. Jadi garis ini menjadi satu kesatuan objek polyline. Selanjutnya kita buat circle dari titik kuadran lingkaran bantu yang atas, atau titik senternya lingkaran ini. Radiusnya 13, ketik 13, enter. Kemudian kita buat garis dari kuadran lurus ke bawah. Ini karena orto aktif jadi pasti lurus ya. Kita buat satu lagi dari kuadran yang kanan ke bawah. Kemudian kita trim, ketik TR, enter. Klik garis ini dan garis ini sebagai pembatas trim, klik kanan, kemudian klik garis ini. Nah, seperti ini. Kemudian garis ini kita seleksi, kita join, ketik J, enter.
Nah, sekarang kita buat garis bantu yang miring 45 derajat ke kanan atas. Kita buat menggunakan perintah line. Kita mulai dari titik center di sini. Supaya akurat, kita bisa aktifkan polar tracking dengan interval 45. Jadi 45, 90, 135 dan seterusnya. Nah, jadi nanti ketika garisnya lurus di 45 derajat akan muncul garis tracking seperti ini. Jadi ini pasti akurat kemiringannya. Kita klik di sini garisnya, hasilnya seperti ini. Supaya propertiesnya sama dengan garis bantu yang lain, kita aktifkan match properties. Kita klik lingkaran ini atau garis ini, kemudian klik garis yang baru kita buat. Klik kanan enter, hasilnya seperti ini. Kemudian kita seleksi profil ini, kita rotate. Base point-nya kita ambil dari titik center di sini. Kita pilih opsi copy dari baris perintah. Kita rotate 45 derajat ke kanan. Karena ke kanan atau searah jarum jam, jadi nilainya minus. Kita ketik minus 45 derajat. Teman-teman bisa lihat di baris perintah, minus 45, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian garis ini dan garis ini kita hubungkan menggunakan radius R12. Nah, di sini R12 ya. Kita aktifkan perintah fillet. Pilih opsi radius dari baris perintah atau ketik R, enter. R-nya 12, ketik 12, enter. Kita klik garis ini dan garis ini. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita trim garis yang tidak kita gunakan. Ketik TR, enter 1 kali, klik garis ini dan garis ini sebagai pembatas trim. Kemudian klik kanan, kita potong garis ini dan garis ini. Di sini juga kita potong seperti ini. Jadi sisanya hanya profil di antara dua garis bantu ini. Sekarang kita seleksi profil ini. Kita aktifkan polar array. Center point-nya kita ambil dari titik center di sini. Di sini items-nya ada 8. Kita isi 8, enter. Preview-nya seperti ini. Kemudian kita close array. Nah, hasilnya sudah jadi seperti ini. Kita bisa seleksi semua garis ini. Kita ubah ketebalan garisnya atau line weight-nya ke 0,3. Nah, kemudian untuk garis bantunya kita kembalikan ketebalan garisnya ke 0,25 supaya tebal garis gambar dan garis bantunya beda. Nah, seperti ini. Supaya profil ini menjadi satu kesatuan garis ya, kita bisa seleksi semuanya, kita ketik J, enter. Jadi ini profilnya menjadi polyline seperti ini. Oke ya, ini sudah jadi. Gambar aslinya seperti ini, setelah kita redraw hasilnya seperti ini. Oke ya, saya rasa cukup tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti materi ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.